Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan integral luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari pada aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Sarah Rahayu dengan NIM 210610302032. Selanjutnya, Zakia Tunupus dengan NIM 210610302053. Selanjutnya, Zafira Ananda dengan NIM 210610302037. Untuk kasus pertama, yaitu hitunglah integral luas permukaan daun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penyelesaian kasus pertama akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita menggunakan aplikasi GeoGebra Classic, maka tampilan dari aplikasinya seperti pada layar berikut. Langkah awalnya yaitu kita akan insert gambar daun terlebih dahulu dengan cara klik icon plus di sebelah kiri, lalu klik image, dan pilih gambar daun yang sudah disediakan. Kemudian, agar koordinat kartesiusnya kelihatan jelas, kita dapat mengatur gambar daun dengan cara mengurangi transparansinya. Dengan cara klik kanan pada daun, lalu klik settings, dan klik color. Nah, di bagian opacity, teman-teman bisa mengurangi dan menyesuaikan saja. Lalu, atur gambar daun tersebut sedemikian hingga berada di sumbu X. Kemudian, kita akan menggambarkan kurva terlebih dahulu, sehingga luas penampang daun dapat terukur atau dibatasi oleh kurva. Caranya, insert atau ketik kurvanya Y sama dengan 0,1. Misalkan jika kita lihat titik simetris pada luas penampang daun ini, ada di 5,7. Kemudian dipangkatkan 2. Lalu karena kurva ini menghadap ke atas, artinya titik ekstrimnya berarti yang di sini negatif 3,4. Sekarang kita agak geser ke kanan, jadi sumbu simetrinya kita ubah ke 5,9. Nah, lebih mendekati. Kemudian klik enter. Sekarang kita akan membuat kurva yang menghadap ke bawah, maka nilai A-nya itu negatif. Jadi Y sama dengan negatif 0,1 dikali X kurang 5,9 dikuadratkan dan ditambah 3,4. Kemudian kita akan menghitung batas bawah dan batas atas dengan cara klik poin. Nah, kita buat poin di sini titik C, maka dia intersektor, dan di sini juga sama titik D. Nah, kalau garis kurvanya tidak sempurna mengikuti gambar daun, atau ada lebih dan kurangnya, itu adalah toleransi, karena memang bentuk daun ini tidak simetris sempurna. Jadi, akan ada lebih dan kurangnya. Agar terdapat perbedaan, kita ganti warna untuk kedua kurva tersebut dengan cara klik kanan pada garis kurvanya, lalu klik color dan diganti saja warnanya disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita dapat memunculkan koordinat titik C dengan cara klik kanan, kemudian setting, dan centang pada show label. Klik name and value. Artinya batas bawah yang digunakan adalah 0,07 dan D-nya juga sama, jadi batas atasnya adalah 11,73. Sekarang kita akan mencari luasnya. Caranya, ketik integral between antara fungsi yang atas, yaitu negatif 0,1 dikali X negatif 5,9 dikuadratkan, ditambah 3,4. Kemudian, fungsi kedua, yaitu kurva yang warna biru, yaitu 0,1 dikali X negatif 5,9 dikuadratkan kurang 3,4. Kemudian batas bawahnya kita ambil 0,07 dan batas atasnya 11,73. Kemudian ketika di enter, maka kelihatan luas dari penampang daun ini adalah 52,87. Gambarnya kita beri warna dan sesuaikan opacity-nya. Maka inilah luas daerah dari daun yang sudah kita hitung. Kemudian kita dapat menyimpan dan mendownload
file tersebut dengan cara klik garis 3 pada pojok kanan atas dan klik download as dan berikan nama filenya. Lalu klik save. Nah, sekian untuk penjelasan dari kasus yang pertama. Untuk selanjutnya yaitu kasus kedua. Andi sedang bermain bola basket di lapangan. Andi berpikir ingin mencari integral luas permukaan bola basket. Hitunglah integral luas permukaan bola basket dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penyelesaian dari kasus kedua akan dijelaskan sebagai berikut. Disimak baik-baik ya. Awalnya, klik icon plus di sebelah kiri lalu klik image dan pilih gambar dari file yang sudah kita sediakan. Lalu kita atur dan sesuaikan saja pada koordinatnya. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita atur gambar bola basketnya dengan cara mengurangi transparansinya pada bagian opacity. Kemudian kita akan menggambar kurvanya terlebih dahulu, sehingga luas permukaan bola basket dapat terukur atau dibatasi oleh kurva. Caranya, insert atau ketik kurvanya yaitu Y sama dengan 0,17 dikali X kurang 4,3 dikuadratkan dikurang dengan, nah di sini kita bisa lihat bahwa sumbu simetrinya itu di antara 4,1. Kemudian kita akan menggambarkan untuk kurva yang menghadap ke bawah. Karena dia menghadap ke bawah, maka nilai A-nya negatif. Maka persamaannya adalah Y sama dengan negatif 0,17 dikali X kurang 4,3 dikuadratkan ditambah 4,1. Kemudian, agar terdapat perbedaan dari kedua kurva tersebut, kita ganti warnanya dengan cara klik kanan pada kurvanya, lalu klik settings dan pilih color, dan ganti saja warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini kami mengganti warna kedua kurva tersebut. Yang menghadap ke atas, kurvanya warna merah, dan yang menghadap ke bawah itu kurvanya warna hijau. Kemudian kita akan menghitung batas bawah dan batas atas dari bola tersebut dengan cara kita buat poin di sini titik C intersektor dan di sini juga sama untuk titik D. Agar kita dapat munculkan koordinat di titik C dan titik D ini, maka kita dapat mengklik kanan, kemudian setting, klik centang pada show label, lalu klik name and value. Nah, jadi untuk batas bawahnya adalah 0,27 dan untuk batas atasnya adalah 0,38. Sekarang kita akan mencari luasnya. Caranya ketik integral between antara fungsi yang atas yaitu negatif 0,17 dikali X negatif 4,3 dikuadratkan ditambah 4,1. Kemudian fungsi kedua, kurva yang berwarna merah, yaitu 0,17 dikali X negatif 4,3 dikuadratkan kurang 4,1. Kemudian batas bawahnya kita ambil 0,27 dan batas atasnya kita ambil 0,38. Kemudian ketika di-enter maka kelihatan bahwa luas dari permukaan basket tersebut adalah 51,39. Nah, gambarnya kita beri warna dan kita sesuaikan opacity-nya. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpan file aplikasi GeoGebra yang sudah kita lakukan ini dengan cara klik garis 3 atas pojok kanan, lalu klik save dan berikan title untuk file tersebut, lalu klik save. Maka sudah tersimpan otomatis di aplikasi GeoGebra kita. Nah, kita juga dapat download file tersebut dalam bentuk file GeoGebra dengan cara klik baris 3 atas pojok kanan, lalu klik download as, lalu berikan title untuk file tersebut. Nah, jika sudah, bisa disimpan ke dokumen Anda. Nah, sekian penjelasan mengenai pemecahan masalah untuk kasus yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.